tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Tidak! 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 Tapi bohong. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Az-Zahrah Iklimah Zain dengan program studi perbankan syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Sekian, terima kasih. Baik, untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Saudara Jeremy. Kepadanya dipersilahkan. Belakangan ini kita banyak mendengar mengenai perkembangan teknologi terbaru yang membuat masyarakat senang dan khawatir. Mengapa demikian? Karena menurut masyarakat kecerdasan tersebut dapat mengambil alih pekerjaan manusia dalam beberapa sektor. Nah, sebenarnya apa sih hal yang sangat menjadi kekhawatiran bagi masyarakat? Akan kita kupas secara tuntas dalam tayangan berikut. Artificial Intelligence atau yang sering disebut dengan AI merupakan sebuah kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia menggunakan bahasa pemrograman. Belakangan ini AI menjadi perbincangan banyak orang, mulai dari AI yang mampu membuat beberapa avatar menggunakan foto selfie sampai pada AI yang bisa menjawab apapun pertanyaan yang diberikan. Kamu bisa mencoba AI avatar menggunakan aplikasi lensa dengan satu kali selfie. Aplikasi ini menyediakan banyak sekali avatar dari foto yang telah diambil. Sementara AI lainnya bisa kamu akses pada laman web chat.openai.com. AI ini akan otomatis menjawab apapun pertanyaan yang kamu ajukan. Kira-kira pekerjaan apa nih yang akan digantikan oleh AI? Dengan semakin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, semakin banyak pekerjaan manusia yang terancam digantikan oleh teknologi ini. Bagaimana teknologi AI dapat mengancam pekerjaan manusia? Berikut informasinya. Belum lama ini, para peneliti di Universitas Texas menerbitkan makalah dalam jurnal Nature Neuroscience yang mengeksplorasi teknologi AI atau teknologi buatan untuk menerjemahkan pikiran manusia menjadi kata-kata secara real time. Dalam eksperimen ini, sistem AI diberi data MRI subjek dan mendekodekan sinyal menjadi bahasa yang mudah dimengerti. Menurut hasil rilis, AI mampu memperoleh hal-hal yang benar sekitar 50%. Eksperimen serupa dilakukan di Arab Saudi dengan menggabungkan hasil dekade ini dengan blockchain, di mana hasil pemikiran dapat dijadikan NFT. Teknologi ini menyasar para penggagas seperti pemenang Nobel atau filsuf kontemporer untuk mendekatkan dan menjaga hak cipta ide mereka dalam bentuk NFT. Di dunia musik, sempat viral video musisi internasional menyanyikan lagu Indonesia di salah satu akun media sosial Instagram, Octavianus Kalistus. Mulai dari suara Ariana Grande, suara Jungkook, dan bahkan suara Jennie Blackpink. Diduga pemilik akun @IANYXI menggunakan perangkat lunak atau software berbayar, yaitu aplikasi singing voice conversation, yang memanfaatkan teknologi AI untuk membuat suara dan musik berdasarkan teks atau referensi yang diberikan oleh sang kreator. Contohnya ini Percayalah, tapi yang nyanyi Ariana Grande dan Jungkook. Yang tak bisa melepaskan kamu. Dalam skala lain, teknologi ini mendapatkan kecaman dari pelaku musik atau musisi, mulai dari musisi dan produser
mengatakan bahwa teknologi AI ini mengancam hak-hak berkreasi dari musisi dan kreator lainnya. Selanjutnya adalah teknologi ChatGPT OpenAI, dirilis pada bulan November 2022 yang lalu. Fungsi utamanya ialah pemberi informasi dengan mengajukan topik yang diinginkan menggunakan kata kunci. Dan teknologi ini telah digunakan untuk membuat surat lamaran kerja atau resume, membuat buku cerita anak-anak, dan membantu untuk membuat karya ilmiah atau esai. Bahkan media Business Insider meriset ada 10 ranah pekerjaan yang terancam digantikan oleh ChatGPT, yaitu programmer komputer, industri media, periklanan, konten kreator, industri legal, analis pasar, guru, pialang saham, akuntan, dan desain grafis, hingga agen customer service. Selanjutnya adalah pembawa berita berbasis teknologi AI. Penerapan teknologi ini telah dilakukan di beberapa negara. Di Indonesia sudah diterapkan di salah satu televisi nasional, yaitu TV One. Pembawa berita AI ini hadir membacakan berita yang digenerasikan dari teks dan suara. Kemudian dari segi logistik, Walmart dan Amazon telah mengembangkan pengiriman dengan robot dan drone. Meskipun pengiriman drone masih diimplementasikan secara bertahap, penerapannya di masa depan dapat menggantikan tenaga kurir. Sebab adanya AI ini dianggap membantu perusahaan menyalurkan berbagai rantai pasokan dan fungsi logistik. Tapi perkembangan dari teknologi buatan kecerdasan manusia ini juga memiliki keunggulan loh. Apa aja sih? Mari kita simak penjelasannya. Satu keunggulan dari AI adalah kemampuannya untuk memproses data dengan cepat dan akurat. Ini memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Selain itu, AI juga dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif dan membebaskan waktu bagi manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan kreatif. Terdapat beberapa jenis AI seperti machine learning, deep learning, neural network, and computer vision. Machine learning sendiri memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan membuat keputusan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data tersebut. Sedangkan deep learning adalah cabang AI yang lebih kompleks dan memungkinkan mesin untuk belajar dari data yang sangat besar dan kompleks. Dan yang terakhir adalah computer vision, merupakan cabang AI yang berkaitan dengan kemampuan mesin untuk memproses gambar dan video. Dalam beberapa tahun terakhir, computer vision telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti deteksi objek dalam gambar, pengenalan wajah, dan kendaraan otonom. Adanya artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan beberapa manfaat, di antaranya sebagai berikut. Dalam era digital seperti sekarang, teknologi artificial intelligence atau AI semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang bisnis. AI membantu mengoptimalkan berbagai proses bisnis seperti produksi, manajemen, persediaan, dan pemasaran, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Salah satu manfaat utama AI dalam sistem informasi bisnis adalah kemampuannya untuk menganalisis data secara cepat dan akurat. Dalam bisnis, pengambilan keputusan yang tepat sangatlah penting, dan hal ini dapat dihasilkan dengan analisis data yang baik. AI dapat membantu mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dalam jumlah besar dan cepat, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif. Selain itu, AI juga dapat membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih personal dan relevan. Dengan mengumpulkan data tentang preferensi dan perilaku pelanggan, AI dapat memberikan rekomendasi produk yang relevan dan menarik bagi pelanggan. Dalam bidang perhotelan contohnya, AI dapat membantu memberikan pengalaman yang lebih personal dengan mengumpulkan data tentang preferensi tamu dan memberikan rekomendasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini menjadi salah satu sorotan dalam perkembangan kecerdasan buatan atau AI.
Adanya AI dalam dunia pendidikan, terutama di Indonesia, dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta menunjang proses pembelajaran yang lebih baik dan lebih efisien. Penetapan AI ini memberikan berbagai keuntungan, apalagi pada era pandemi COVID-19 yang membuat semua orang tidak dapat bertemu secara tatap muka. Aplikasi berbasis AI ini dapat menunjang pendidikan dalam memberikan kesempatan untuk menggali informasi dan ilmu yang lebih banyak lagi. Sebelum pandemi berlangsung, sebagai seorang siswa, perlu untuk menghabiskan waktu dalam perjalanan menuju sekolah, tetapi dengan adanya AI, mempermudah seorang siswa dalam mempelajari pelajarannya agar lebih baik lagi. Keadaan pandemi COVID-19 seperti ini memaksa proses pembelajaran di Indonesia dengan menggunakan metode daring atau online. Contoh penerapan AI di dunia pendidikan Indonesia adalah berkembangnya platform pendidikan seperti Google Classroom, Ruang Guru, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Aplikasi tersebut sangat membantu murid dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tanpa harus melakukan tatap muka di dalam situasi pandemi seperti kemarin. Ini adalah penelitian dan analisa data. AI telah menjadi pusat perhatian dalam berbagai bidang, termasuk dalam penelitian ilmiah. Teknologi AI memberikan potensi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan. Pertama-tama, teknologi AI dapat membantu dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ilmiah, pengumpulan data merupakan tahapan penting untuk mendapatkan hasil yang valid dan akurat. Dengan adanya teknologi AI, dapat dikumpulkan dengan lebih efisien dan cepat melalui penggunaan algoritma pencarian dan pengumpulan data secara otomatis. Selain itu, teknologi AI juga dapat digunakan dalam proses analisis data di mana algoritma dan model yang telah dilatih dapat membantu mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak dapat terlihat oleh manusia. Selanjutnya, teknologi AI dapat membantu dalam pemrosesan bahasa alami dan pemodelan data. Dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, teknologi AI dapat membantu dalam bidang ilmu sosial dan humaniora. Teknologi AI dapat membantu dalam pemrosesan dan analisis data kuantitatif, seperti dokumen, wawancara, dan diskusi kelompok. Teknologi AI juga dapat membantu dalam mempercepat proses analisis data dan menghasilkan temuan yang lebih akurat dan relevan. Di bidang sains, teknologi AI dapat digunakan untuk membuat model yang memprediksi hasil percobaan dan menjelaskan fenomena alam. Teknologi kecerdasan buatan atau AI telah menjadi topik yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. AI telah menyebar ke berbagai industri, termasuk industri kesehatan. AI dalam kesehatan atau AI untuk kesehatan, yaitu AI for Healthcare, telah memberikan banyak manfaat bagi para profesional kesehatan, peneliti, dan pasien. Berikut ini adalah contoh penerapan AI di dunia kesehatan. Yang pertama adalah pengobatan kanker dengan terapi gen. Caranya itu adalah mengobati kanker dengan mengubah DNA sel kanker atau sistem kekebalan tubuh. Misalnya mengedit gen untuk memperlambat pertumbuhan sel kanker atau meningkatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua adalah robot untuk operasi bedah. Robot dengan lengan mekanis yang dikendalikan oleh ahli bedah untuk melakukan operasi bedah yang rumit dengan presisi tinggi dan stabilitas yang baik. Misalnya adalah robot Da Vinci yang digunakan untuk operasi prostat, histerektomi, dan operasi jantung. Yang ketiga adalah diagnosis penyakit menggunakan citra medis. Contohnya adalah menganalisis foto ronsen, CT scan, MRI, dan citra medis lainnya yang menggunakan teknik AI. Seperti machine learning untuk mendeteksi atau mendiagnosis penyakit, misalnya diagnosis kanker paru-paru, penyakit jantung, penyakit hati, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh, dan yang kelima adalah pemberian obat-obatan dengan dosis yang tepat. Yang terakhir adalah pekerjaan jadi mudah cepat selesai.
Kenapa sih AI ini dapat mempermudah dan mempercepat Anda dalam melakukan pekerjaan? Baik, ayo kita simak. Yang pertama adalah AI bisa merespon dengan cepat dan tepat. Salah satu contoh yang sangat familiar dengan kehidupan sehari-hari adalah ketika Anda membuka website e-commerce dan pihak situs memberikan kolom untuk chat dengan penjual maupun dengan sistem yang dinamakan chatbot. Chatbot sendiri adalah contoh artificial intelligence atau AI yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu saat Anda menanyakan sebuah pertanyaan kepada pihak penjual, sehingga Anda tak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan respon penjual. Setidaknya saat ini AI telah mampu menjawab beberapa pertanyaan yang umum yang ditanyakan oleh customer, mulai dari ketersediaan stok, kondisi produk, dan sebagainya. Yang kedua, karena AI bisa mengkoreksi dan menciptakan dokumen secara akurat. Yang ketiga adalah AI mampu mengenali personal secara mendalam. Dan yang terakhir adalah AI mampu menganalisis data dan mengolah big data.